walaupun cuacanya hujan ya, semalam itu hujan, angin, kita masih tetap diberi kesehatan. Baik anak-anak, ini guru akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, selama ini anak-anak mempunyai peraturan tidak di dalam sekolah ini? Nah, peraturan sekolah pasti ada. Nah, di dalam kelas ini mari kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, jadi supaya kelas kita bagaimana kondusif, jadi anak-anak melaksanakan tugas dengan baik, tenang, dan tentunya nyaman. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas itu nanti tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Itu tidak boleh anak-anak. Jadi membuatnya bagaimana? Hadir tepat waktu. Ya seperti itu. Banyak sekali kesepakatan kelas yang nanti kita bisa buat bersama-sama. Anak-anak siap untuk membuat kesepakatan kelas dulu? Siap. Baik, Bu Guru akan membagikan ini lembaran. Nanti kamu tuliskan kira-kira kesepakatan kelas apa yang pengen anak-anak tulis dan nanti kita bisa sepakati bersama. Nah, tulis dulu ya. Silakan dituliskan, terus nanti bisa kita tempelkan di papan yang ada di depan. Silakan ditulis dulu. Bebas, yang rapi, yang penting bisa dibaca tulisannya ya. Yo, Oke, sudah selesai. Yang agak besar ya, supaya bisa dibaca ya. Ya. Sudah semuanya? Sudah? Mas Gibran sudah? Coba maju dulu dibaca Mas Gibran. Jawab pertanyaannya. Berpakaian rapi. Oke. Silakan langsung ditempel di sana ya, Mas Gibran. Berpakaian rapi. Kemudian, ayo Mbak Devina, Cindy. Ya, melaksanakan sholat duha. Itu setiap hari apa? Ya, kelas 5. Oh iya, berarti melaksanakan sholat duha setiap hari Rabu dan Kamis. Silakan ditambahi dulu, terus nanti baru ditempel, ya. Yang lain, ayo Mbak Tova maju. Berdoa di awal atau sebelum pelajaran dimulai. Ya, berdoa di awal pelajaran dimulai.
dan di akhir. Bisa diperbarui ya Mbak. Nih. Silakan ditambahi. Terus nanti kalau sudah selesai bisa ditambah di depan. Enggak, ini ganti ini ya. Kemudian ayo, Mbak Angel. Melaksanakan piket kelas untuk menjaga kebersihan. Baik, silakan ditempel. Ya. Lagi, ayo. Ayo Mbak, maju. Mbak siapa Mbak? Marsha. Mengerjakan piket kelas dengan baik. Tadi ada, sudah sama. Oke. Bisa ditambah aja, tidak apa-apa, nanti kita koreksi. Ini Mbak Sekar. Sayangi teman, hormati guru, jadi tidak boleh bertengkar. Oke, silakan ditempel di bawah ya. Nah, ya. Ayo Mas, kamu Mas, maju. Apa? Hadir tepat waktu, berarti tidak terlambat ya. Hadir tepat waktu, bagus, silahkan ditempel di bawah. Ya. Lagi. Silakan. Apa ditempel di depan ya tadi? Sama ini Mbak sudah. Ya. Mas Alvin, ayo maju. Iya, langsung ditempel. Di bawah bisa. Ayo, kamu langsung ditempel lagi sudah ya? Sudah ditambahin ya. Ayo Mas. Baca dulu apa? Saling menolong dan kerjasama. Ya, silakan ditempel. Gus. Ayo Mbak. Apa? Ya, belajar dengan giat. Boleh ditempel dulu. Baik, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan atau sudah menyebutkan keyakinan kesepakatan kelas. Sekarang kita sepakati dulu mana yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Di sini ada berpakaian rapi, kemudian melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan ya. Kemudian ini juga mengerjakan piket kelas dengan baik, sama. Ada lagi sayangi teman dan hormati guru. Kemudian ada hadir tepat waktu. Kemudian berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Melaksanakan sholat duha di hari Kamis dan Rabu. Saling menolong dan kerjasama. Kemudian belajar dengan giat. Kita sepakati ya. Kira-kira kalau berpakaian yang rapi bisa kita sepakati? Oke, kita sepakati berpakaian yang rapi. Jadi setiap hari anak-anak menggunakan pakaian yang rapi. Berarti bajunya boleh dikeluarkan tidak? Tidak, berarti tidak. Ya. Terus yang kedua, melaksanakan piket kelas. Perlu? Ya. Melaksanakan piket kelas. Ini sama ya. Melaksanakan piket juga. Kita ambil satu ya. Kemudian berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Oke? Menyayangi teman dan menghormati guru, ya. Bisa? Kita gunakan sebagai kesepakatan. Baik. Kemudian hadir tepat waktu. Kemudian di sini ada saling menolong dan kerjasama.
dengan dia. Coba sekarang salah satu maju ke depan untuk apa? Membaca keyakinan kelas. Tadi kan kesepakatan. Terus sudah disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Siapa yang bersedia maju, tunjuk jari? Ayo, Mbak Nova. Ayo, dibaca. Silakan dibaca yang keras. Terus diperhatikan teman-temannya ya. Ayo Mbak, maju ke depan. Silakan dibaca. Keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. Pakaian rapi. Melaksanakan tiket kelas. Berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Saya teman menghormati guru. Hadir tepat waktu. Saling menolong dan kerjasama. Melaksanakan sholat dua dilakukan sebentar. Belajar dalam giat. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Nova. Ya, jadi keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Nah, keyakinan kelas dibuat untuk apa? Supaya apa? Supaya tercipta kondisi yang apa? Aman, nyaman, dan tenang. Jadi keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan kita harus kita laksanakan. Hai anak-anak, saya kira kegiatan kita membuat keyakinan kelas kita akhiri dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, saya kira dari Ibu cukup sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu SDN 4 Purwokerto yang kami hormati, pada kesempatan hari ini saya akan sosialisasi dan diseminasi modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif, berhubungan dengan tugas CGP saya, yaitu untuk membuat aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya ucapan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi dan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut KHD, pendidikan merupakan kunci dalam mencetak generasi Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan itu sebagai sarana untuk menciptakan atau untuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan lewat peserta didik kita. Kemudian tujuan pendidikan sejatinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seorang guru ibarat petani yang menerima berbagai jenis benih untuk ditanam, sedangkan sekolah ibarat ladangnya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita sebagai pendidik di dalam lingkungan sekolah kita, di lingkungan kelas kita itu diibaratkan oleh sebagai seorang petani di dalam
suatu binik, biasanya kan biniknya itu bagus, tapi pada saat kita sebagai guru tidak bisa memberikan istilahnya pendidikan yang menuntun yang lebih baik, nanti hasil yang diperoleh juga tidak akan maksimal. Tetapi bila binik itu nanti tidak begitu sempurna, kita mampu memupuk, misalnya memberikan pelayanan yang maksimal, mampu menciptakan pendidikan yang memerdekakan anak, itu nanti hasilnya akan maksimal. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu sejatinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, kodrat yang dimiliki anak kita memberikan pendidikan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut, dan tentunya harus sesuai dengan kodrat zaman. Tidak boleh ketinggalan dengan zaman yang berlaku. Misalnya kalau saat ini zaman IT, kita juga harus memberikan pendidikan IT itu kepada anak didik kita, seperti itu. Kemudian semboyan Ki Hajar Dewantara. Sampai saat ini kita mengenal Bapak KHD ini sebagai Bapak Pendidikan, dan semboyannya selalu kita ingat. Itu ada 3. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, bahwa seorang pendidik harus mampu memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Makanya seorang guru itu biasanya harus bisa digugu dan ditiru. Jadi semua hal yang kita lakukan itu akan ditiru oleh anak didik kita. Kemudian ing madya manungkarsa, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa atau ide perubahan yang mampu memajukan pendidikan. Kemudian tuturi handayani, makna dari belakang bahwa seorang guru harus bisa memberi dorongan, arahan maupun motivasi. Jadi kita harus bisa memberi motivasi kepada anak didik kita untuk memperoleh kebahagiaan, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai siswa. Berdasarkan semboyan tadi, tujuannya, muaranya adalah untuk mewujudkan merdeka belajar yang saat ini digaung-gaungkan, yaitu di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi visi pendidikan Indonesia di dalamnya memuat profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya sebagai seorang pendidik kita harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang memerdekakan anak, seperti yang tercantum dalam visi pendidikan tersebut. Budaya positif ini merupakan salah satu penerapan dari merdeka untuk menciptakan merdeka belajar. Jadi kita harus menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita untuk mewujudkan peserta didik yang merdeka belajar. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Berdasarkan budaya positif ini diharapkan terjadi perubahan paradigma, yaitu paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Karena sebelum adanya merdeka belajar pada saat zaman dahulu, adanya stimulus respon. Misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi pada saat zaman dahulu pendidik biasanya identik bila anak itu melakukan sebuah kesalahan, sebuah hal yang negatif itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi dengan teori kontrol, semua perilaku ada alasannya. Di sini perbuatan anak didik kita, entah itu negatif ataupun positif, itu pasti ada alasannya.
mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Jadi kita tahu anak itu melakukan hal tersebut karena ada alasannya. Timbulnya perbuatan anak itu dilandasi oleh 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi, menurut Gianni Gaussen bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3, seperti yang sudah saya sampaikan, dan diharapkan dengan adanya budaya positif ini nanti tercipta anak-anak itu melakukan tindakan atau perilaku didasarkan pada motivasi yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Karena banyak kita ketahui bahwa kadang-kadang anak-anak itu melakukan sesuatu biasanya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, itu sangat tidak baik. Karena apa? Karena anak mau melakukan itu bila ada, misalnya ada motivasi ya berupa hadiah, misalnya berupa ada penghargaan dan sebagainya. Jadi tidak termotivasi dari diri anak, tidak ada motivasi intrinsik dari anak-anak seperti itu. Berikutnya tujuan budaya positif. Budaya positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik akan berdampak dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Anak akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa harapannya dengan budaya positif ini anak-anak itu memperoleh motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Jadi pada saat anak itu melakukan segala hal itu tidak mengharapkan suatu penghargaan. Jadi muncul untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu dari tujuan budaya positif. Konteks budaya positif yang akan diterapkan itu ada 4. Yang pertama ada kesepakatan kelas, kemudian pembiasaan, keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan untuk membantu guru dan peserta didik bersama-sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan peserta didiknya. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat guru bersama siswa. Karena selama ini yang kita tahu kalau ada peraturan itu yang membuat adalah guru sendiri. Dan dengan kesepakatan kelas ini diharapkan anak dan guru tadi membuat kesepakatan yang bisa dipraktekkan secara bersama-sama. Jadi di situ tidak ada unsur pemaksaan. Anak sudah tahu hal yang baik, kesepakatan yang dibuat seperti ini, dan kesepakatan itu harus disepakati bersama, dilakukan bersama. Nah, pada zaman dahulu peraturan tata tertib itu sifatnya satu arah. Jadi dari guru untuk siswa. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas ini bisa membangkitkan kesadaran intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Jadi anak itu tidak beranggapan bila berbuat salah saya nanti pasti dihukum, saya nanti pasti diberi nilai jelek. Nah, anak-anak takut. Jadi anak-anak tidak istilahnya tidak melakukan kesalahan itu karena takut dihukum, bukan karena kesadaran. Nah, dengan kesepakatan kelas ini diharapkan
berbuat salah berarti saya melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian kesepakatan kelas tidak perlu memuat banyak agar peserta didik dapat fokus menerapkannya dan meyakininya. Jadi kesepakatan tadi tidak harus dibuat banyak, tidak harus. Cukup ada beberapa, terus nanti disepakati bersama, dilaksanakan, itu sudah bisa membentuk budaya positif di dalam kelas tersebut. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu Guru bisa menyusun kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Jadi mari kita bersama-sama mengaplikasikan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Kemudian, nah ini ada beberapa contoh kesepakatan kelas: mengikuti jalannya pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan lain-lain. Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas seperti yang tertempel di depan. Itu keyakinan kelas 5. Nah, keyakinan kelas tersebut saya buat bersama dengan anak-anak kelas 5. Jadi timbul kesepakatan yang telah tertera pada gambar tersebut. Dari kesepakatan kelas tersebut bisa dibentuk atau dijadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas memuat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan universal ini merupakan sifat positif yang harus dicapai oleh setiap individu. Kemudian Diary Dosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik mereka akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut Diary Dosen. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan. Di situ ada tanggung jawab, mandiri, beriman, gotong royong, toleransi, empati, kesopanan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian contoh keyakinan kelas, yaitu mengikuti jalannya pelajaran dengan tertib, ketertiban, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, itu dari nilai kebajikannya tanggung jawab. Nah, seperti tadi, bila sudah tercipta kesepakatan kelas tadi, nanti bisa dijadikan sebagai suatu keyakinan kelas. Seperti dalam video berikut ini. Maaf, masih loading. Baik, sebelum sambil menunggu nanti video dapat terputar. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan suatu kondisi di dalam kelas, hubungan kita dengan anak-anak itu, keyakinan kelas ini wajib disusun. Perlu kita susun bersama supaya nanti bisa menciptakan kondisi yang kondusif. Jadi tidak seperti zaman dahulu yang dimana anak-anak selalu berbuat yang tidak baik. Dan kadang Bapak Ibu guru sebagai pendidik itu mengingatkan dengan cara, misalnya di belakangnya diberi embel-embel, nanti kalau tidak melakukan ini mendapatkan sanksi ini, mendapatkan hukuman ini. Jadi anak-anak takut sehingga anak-anak tidak bisa fokus dalam nanti menjalankan pembelajaran di dalam kelas. Jadi anak-anak itu cenderung tidak bisa maksimal ditekan rasa ketakutan. Apalagi untuk anak-anak yang punya suatu masalah, itu juga bisa kita tidak tahu kalau tidak ada dari anak itu, tidak ada mungkin pemberitahuan seperti itu.
Kita jadi apa ya, dari video ini seorang pendidik harus mau menjelaskan kepada anak didik dulu apa itu keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat, anak-anak harus tahu apa keyakinan kelas itu. Karena selama ini yang diketahui oleh anak didik kita itu biasanya adalah tata tertib atau peraturan. Dengan kesepakatan kelas ini tentunya anak-anak itu tahu mana yang baik untuk dirinya dan juga teman-temannya, mana yang tidak baik dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi dengan kesepakatan kelas ini kita sebagai pendidik sudah mampu mengelola anak tadi melaksanakan tindakan atau perilaku sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kemudian dari kesepakatan tadi dijadikan sebuah keyakinan kelas yang nanti pada akhirnya bisa dijadikan suatu keyakinan yang dilakukan.
belajar di Indonesia, boleh dengarkan dulu. Terima kasih anak-anak sudah melaksanakan atau sudah menimbulkan keyakinan keluarga kesepakatan jelas. Sekarang kita sepakati dulu mana yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Di sini ada berpakaian rapi, kemudian melaksanakan tiket kelas. Ya. Kemudian juga berjalan tiket kelas dengan baik. Ada lagi sayang teman dan teman ibu. Kemudian ada hadir bersamamu. Kemudian berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Melaksanakan sholat Tuhan di hari Kamis dan Rabu. Saling menolong dan kerjasama. Kemudian belajar dengan sepakati ya. Kira-kira kalau berpakaian yang rapi, bisa kita sepakati? Kita akan berpakaian yang rapi. Jadi setiap kali anak menggunakan pakaian yang rapi. Berarti bajunya boleh dibuang tidak? Tidak. Tidak. Nah, terus yang kedua, melaksanakan tingkat kelas. Terus, nah, melaksanakan tiket kelas bersama ya. Melaksanakan tiket juga bersama ya. Kemudian, berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Oke? Menyayangi teman dan menghormati guru ya. Bisa? Yang bagus baik sekarang. Kemudian belajar tepat. Kemudian di sini ada saling menolong dan kerjasama. Melaksanakan sholat Tuhan. Kemudian yang terakhir belajar dengan dia. Sekarang salah satu maju ke depan untuk membaca keyakinan kelas tadi kan kesepakatan. Terus sudah disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Siapa yang bersedia maju duduk dari? Ya, apa? Ya, dibaca. Silakan dibaca yang keras. Terus diperhatikan teman-temannya ya. Oke ya. Silakan dibaca. Keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. Makanan kelas. Doa belajar dan kita pelajaran. Dari teman dengan ibu. Hadir tepat waktu. Saling tolong dan bersama. Makanan kelas 2 dilakukan dengan belajar dengan baik. Terima kasih kepada siapa yang tahu. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang keyakinan kelas. Berkaitan dengan keyakinan kelas tadi yang sudah saya susun dengan anak-anak, bahwa keyakinan kelas tersebut dibuat berdasarkan dari usulan anak-anak. Jadi di sini sebelum tercipta sebuah keyakinan itu ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan di dalam keyakinan tadi, di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Misalnya kalau berpakaian yang rapi, di situ ada unsur tadi bertanggung jawab. Kemudian ada di sini melaksanakan sholat duha.
kemudian ada berdoa di awal dan di akhir, itu ada nilai kebajikan universal, religi, keagamaan. Kemudian ada lagi sayangi teman dan hormati guru. Di situ ada nilai kepedulian, nilai kebajikan universal yang berupa kepedulian. Kemudian ada lagi melaksanakan piket kelas, ada lagi saling menolong dan kerjasama. Jadi di dalam keyakinan kelas itu harus memuat di dalamnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi di dalam menciptakan keyakinan kelas juga harus tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tadi ada beberapa komponen yang sudah saya sebutkan. Baik, selanjutnya tentang pembiasaan perilaku. Nah, ini juga merupakan suatu budaya positif. Misalnya di situ ada budaya 5S. Senyum, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu ada 5S. Dan sudah kita praktekkan di sekolah kita. Sebelumnya, di masa pandemi, kita ketahui bahwa kita semua harus menjaga jarak. Jadi anak-anak itu pembiasaan perilaku positif karakter yang sudah terbentuk harus hilang, hampir hilang, karena 2 tahun tidak ada interaksi antar sesama siswa maupun guru, sehingga pembiasaan perilaku 5S ini sudah cenderung hilang. Dimana pada saat pagi hari mungkin Bapak Ibu guru rawuh di sekolahan, hadir di sekolah, anak-anak itu biasanya yang sibuk bermain, kemudian yang baru datang juga langsung masuk ke dalam kelas. Jadi perilaku pembiasaan ini juga perlu kita tingkatkan, kita galakkan, sehingga bisa menciptakan kondisi yang maksimal, terbentuk karakter yang baik. Jadi siswa itu menghargai Bapak Ibu gurunya, kemudian dengan temannya juga saling menghargai, saling menghormati, kemudian ada sopan dan santunnya. Jadi anak-anak itu di dalam bersikap dengan Bapak Ibu guru ataupun dengan teman-temannya itu tentunya berbeda-beda. Tidak mungkin anak-anak nanti kalau tidak mengetahui dengan budaya-budaya seperti ini, anak akan terbiasa dengan hal-hal yang kadang kurang tepat. Karena seperti kita ketahui sekarang itu sebenarnya kita sedang berperang, tapi lawan kita itu bukan istilahnya bukan manusia, tapi lawan kita adalah dunia gadget, dunia internet, ya, seperti itu. Jadi apabila kita sebagai seorang pendidik itu tidak sering mengingatkan anak, kebiasaan-kebiasaan positif ini akan hilang, karena interaksi antar anak itu biasanya juga berkurang. Anak pada saat ini cenderung lebih senang bermain HP, lebih senang, lebih bagaimana ya, lebih asik dengan dunianya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, bila itu terus berkelanjutan, maka bisa menyebabkan hal yang negatif seperti itu. Berikutnya tentang posisi kontrol guru. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini juga sudah mengalami, ya, saya kira Bapak Ibu guru zaman dahulu juga sudah mengalami berkaitan dengan posisi kontrol guru. Guru itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, maupun sebagai manajer. Sebagai penghukum, di sini biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Itu pada zaman dahulu, Bapak Ibu. Jadi pada saat anak berbuat salah, pada saat dulu itu seorang pendidik biasanya ya memberikan hukuman. Misalnya bisa hukuman fisik, berlari, atau anak harus melaksanakan apa, itu berbentuk hukuman. Kemudian juga verbal itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, seperti itu. Jadi posisi kontrol yang pertama itu penghukum itu seperti itu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah,
Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kalau menggunakan posisi kontrol yang kedua ini, guru itu cenderung berkata dengan lembut, tapi menimbulkan rasa ingin bersalah kepada anak didiknya. Misalnya, kamu tidak kasihan dengan bu guru, dari pagi bu guru sudah di sekolah, tapi anak-anak ternyata tidak memperhatikan pelajaran. Seperti itu anak akan berpikir, merasa bersalah seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, perkataan yang mempengaruhi. Posisi teman ini pada guru bisa negatif maupun positif. Jadi begini Bapak Ibu, dengan posisi teman itu kita bisa masuk ke dalam dunia anak. Tetapi kalau tidak ada batasannya, kadang anak-anak itu salah mengartikan. Misalnya kita anak berbuat salah, kita memposisikan itu sebagai temannya, otomatis kan anak-anak akan bercerita. Kenapa tadi seperti itu? Oh ini bu, saya tadi berangkat sekolah karena tahunya kesiangan atau bagaimana cerita. Dari situ anak merasa dekat dengan gurunya. Nah kadang-kadang anak dengan kontrol posisi sebagai teman itu bisa menimbulkan hal yang negatif. Misalnya anak terlambat tapi tidak mendapatkan hukuman atau masih tidak, istilahnya sudah bercerita dimaafkan, kemudian anak-anak tidak akan merasa takut, tidak akan merasa ingin berubah. Tidak apa-apa, saya terlambat aja guru tidak apa-apa, seperti itu. Jadi posisi teman itu juga kurang tepat karena itu tadi bisa menimbulkan efek negatif walaupun ada efek positifnya juga. Kemudian posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau menegakkan peraturan-peraturan dan konsekuensi atau sanksi. Jadi ini posisi kontrol yang keempat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi kita hanya memantau dan mengawasi. Itu. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi diharapkan pendidik pada saat ini itu mempunyai posisi kontrol ya maksimal pada posisi manajer ini. Jadi di posisi manajer ini bila ada anak didik yang berbuat salah, pendidik tidak boleh menyalahkan, tapi pendidik di sini apa? Mempersilahkan anak untuk mempertanggungjawabkan kenapa tadi berbuat salah. Misalnya anak terlambat, kenapa anak-anak bisa terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Kok bisa bangunnya kesiangan? Kenapa? Oh tadi malam melihat acara televisi sampai malam. Misalnya seperti itu. Jadi anak menggali dari permasalahan tadi apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut. Nah setelah anak-anak itu bisa mengetahui kesalahannya, otomatis anak-anak bisa mempertanggungjawabkan dan mencari solusi. Nah, misalnya ya itu tadi kalau datang terlambat, ya bagaimana supaya besok itu tidak bisa hadir tepat waktu, tidak datang terlambat. Ya misalnya ya dengan berarti tidak boleh melihat televisi terlalu malam seperti itu. Jadi harapannya posisi kontrol kita sebagai pendidik itu ada di posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kontrol manajer ini menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas tadi dibuat tujuannya juga untuk ini, untuk para pendidik melakukan restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta
peserta didik. Pada posisi menstabilkan identitas itu setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya dengan kata-kata seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi pendekatan guru untuk menstabilkan identitas tadi ya dengan kata-kata seperti itu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita menggali, kenapa anak tadi kok berbuat salah? Alasannya apa? Pasti ada alasannya. Setiap hal yang dilakukan oleh anak didik kita itu pasti ada alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita mengajak anak untuk berpikir, oh iya, saya tadi berbuat salah, tapi kenapa? Kok saya tadi berbuat salah? Alasan saya apa? Anak mengungkapkan semuanya. Kemudian setelah divalidasi tindakan yang salah tersebut, yang terakhir menanyakan keyakinan dihubungkan dengan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi misalnya tadi anak itu datang terlambat, ditanya dulu alasannya apa, terus itu melanggar tidak keyakinan kelas. Kalau melanggar secara otomatis anak tadi harus merubah apa? Atau memperbaiki kesalahannya. Itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Sudah saya lakukan juga pada tadi kasus pada anak-anak. Ini saya lakukan pada anak-anak kelas 5. Nah, ini kasusnya Gibran mengakui telah berbuat salah. Ini ya. Kemudian Bu Edi menjelaskan bahwa semua orang berbuat salah dan pasti ada alasannya. Saat ditanya alasan kenapa baju tidak dimasukkan, jadi pada saat itu ada salah satu siswa didik kita, Gibran, itu bajunya dikeluarkan, tidak dimasukkan, sedangkan teman-temannya yang lain sudah rapi. Nah, Gibran menjawab merasa gerah karena habis bermain bola. Padahal pada saat itu jam istirahat. Terus di situ saya memberitahu agar pada saat bermain bola itu menggunakan kaos olahraga, dan pada saat jam istirahat itu kan istirahatnya cuma berapa menit, 15 menit, itu tidak usah bermain bola. Nanti bermain bola bisa pada saat jam olahraga dan menggunakan kaos olahraga. Kemudian saat ditanyakan tentang keyakinan kelas, Gibran mengakui bahwa Gibran telah melanggar keyakinan kelas karena berpakaian kurang rapi. Di situ Gibran meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Menanyakan menstabilkan identitas terlebih dahulu.
Demikian tadi Bapak Ibu sekilas sudah saya tampilkan berkaitan dengan restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut. Kita harus menggali permasalahan yang timbul itu karena apa, alasannya apa. Kemudian kita juga membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga posisi manajer ini sangat perlu kita terapkan di dalam kita menangani anak didik kita yang mempunyai suatu masalah. Tolak ukur keberhasilan budaya positif di sekolah tadi, yaitu terwujudnya sekolah yang berpihak pada peserta didik. Itu sesuai dengan kurikulum terbaru kita, kurikulum merdeka, di mana pembelajaran harus berpihak kepada anak, harus menghamba kepada anak, memerdekakan anak didik kita. Kemudian yang kedua, terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Seperti tadi yang sudah saya tunjukkan, keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kemudian tolak ukur yang ketiga, tumbuhnya perilaku karakter yang mulia pada peserta didik. Ini juga diperlukan. Terakhir, terwujudnya posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyikapi suatu undisipliner. Ya, jadi di sini harus menggunakan posisi manajer. Jadi supaya di dalam menyelesaikan masalah tadi tidak menimbulkan hal yang negatif atau menakutkan anak. Seperti itu. Kemudian dukungan yang dibutuhkan untuk menciptakan budaya positif tadi harus ada kolaborasi Bapak Ibu. Jadi di dalam suatu sekolah itu tidak mungkin bisa menerapkan budaya positif, bisa menciptakan pembelajaran yang memerdekakan anak tanpa ada kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah, rekan guru, kemudian ada guru kelas, guru mapelnya, dan juga peserta didiknya. Dan tak kalah pentingnya juga sarana dan prasarana yang mendukung. Itu juga sangat diperlukan untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Nah, demikian tadi Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif yang saya sampaikan. Jadi pada dasarnya sebagai seorang pendidik, kita itu harus bisa menyelenggarakan pendidikan yang mengantarkan anak untuk bisa mencapai kemerdekaan di dalam belajar. Jadi kita harus bisa melayani anak untuk mencapai untuk meraih cita-cita sesuai dengan bakat yang dimiliki. Tapi kita juga tidak boleh memaksa anak untuk melakukan hal yang anak tidak suka. Tetapi kita juga tidak lepas. Kita harus senantiasa mendampingi anak. Saya kira cukup sekian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.